Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilai Ukhuwah Ramadan. Nah, teman-teman, di bulan Ramadan pasti kalian sering mendengar bahwa puasa bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus. Tapi, apa sebenarnya makna tersebut? Apakah puasa hanya sekedar tubuh yang menahan diri? Atau ada proses besar yang terjadi dalam hati kita? Di pesantren, puasa bukan hanya sekedar momentum ibadah, di mana seorang santri bangun sebelum fajar, berpuasa, mengaji, tarawih, tadarus, dan hidup dalam lingkungan yang religius selama 24 jam. Tapi, apakah hal tersebut membuat hati kita selalu terjaga? Atau terkadang seorang santri juga bisa merasa lelah atau kehilangan semangat? Nah, buat jawabannya, yuk kita tanyakan kepada narasumber kita, Ning Nadia Najma. Nah, teman-teman, Ning Nadia Najma ini merupakan salah satu nawani di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Beliau juga mengajar di Madrasah Aliyah Manbaul Hikam, juga Madrasah Diniyah Manbaul Hikam. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh tanya kesibukan Ning Nadia selama Ramadan ini? Kesibukan selama Ramadan. Iya. Ini kebetulan hari keberapa Ramadan ya, Mbak? 21. Oh iya, 21 ya. Kalau soal kesibukannya, alhamdulillah kalau biasanya ya selain Ramadan, seperti Mbak tahu sendiri, mulai dari membuka mata itu sudah disibukkan dengan mengajar ya, mulai mengajar Al-Quran, mengajar kitab-kitab, bahkan di formal, di madin, semuanya sampai di malam pun tetap ada kesibukan mengajar. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini agak diberi kelonggaran, jadi bisa menikmati momen-momen dan hari-hari Ramadan ini dengan ya fokus bisa mengaji dan lain-lain, jadi lebih menikmati momen-momennya Ramadan aja kesibukannya ya, nggak ada kesibukan yang lain. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menikmati kenikmatan hari-hari di bulan Ramadan ini. Oh, berarti tapi masih tetap mengajar nih? Tetap mengajar, mungkin cuma fokusnya sekarang di Al-Quran sama kitab-kitab aja ya, karena memang di Manbaul Hikam sekolah formal dan non formalnya di nonaktifkan sementara kan ya, jadi agak longgar. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan ya Ning. Boleh. Kalau boleh tahu, menurut Ning Nadia, apa makna puasa selain menahan lapar dan haus yang biasanya orang-orang bilang gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita membahas tentang maknanya puasa. Iya. Kalau dikatakan puasa itu hanya menahan lapar dan haus, kayaknya kurang pas ya. Karena kalau cuma menahan lapar dan haus, kita bisa mempraktekkannya selain di bulan Ramadan. Contoh seperti pas diet ya kan. Yeah. Kalau kita diet otomatis menjaga makan dan minum. Juga ada misalnya urusan kesehatan dan lain-lain, itu bisa dilakukan di luar Ramadan kalau cuma maknanya menahan makan dan minum. Tapi apakah Ramadan ini juga sama menahan makan dan minum? Kurasa tidak. Oke, saya rasa tidak, karena seperti yang kita tahu ya di kitab Fathul Qorib yang biasa Mbak kayaknya sudah hafal nih ya, bab saum ya, bab siam. Di situ ada makna dari puasa yang artinya as-saumu lughatan al-imsaku. Al-imsaku itu apa? Biasa kita sebutnya ngeker ya. Kalau secara etimologi puasa itu adalah menahan diri, atau biasa kita sebut ngeker itu tadi ya. Nah, itu secara etimologi. Tapi kalau secara syar'an ya, as-saumu syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisaumi ila akhirih, yang disebutkan itu syarat-syaratnya. Tapi tetap secara syar'an juga artinya itu menahan diri, imsakun an muftirin, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat khusus dan sebagainya. Kita fokus ke maknanya. Di situ secara etimologi dan terminologi maknanya sama-sama imsak. Di mana imsak artinya adalah menahan diri. Dan apakah menahan diri yang dimaksud hanya dari makan dan minum? Apakah hanya perutnya saja yang bekerja selama Ramadan ini? Dan jawabannya adalah tidak. Karena lalu apa menahan yang dimaksud? Menahan yang dimaksud adalah semua anggota tubuh kita yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menahan diri, maka kita usahakan itu.
Jadi yang merasa merayakan bulan Ramadan bukan cuma perut dan kerongkongan aja, tapi semua anggota tubuh, entah itu zahira wa batinan. Contoh, misalnya menahan amarah. Nah, kalau biasanya di sehari-hari kita mengenal istilah senggol bacok ya Mbak ya. Kalau kita digoda dikit, diusilin dikit, kita udah marah-marah ya kan. Nah, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit udah apalah itu dikeluarkan emosinya. Tapi di bulan Ramadan ini momentum dimana kita diharuskan untuk menahan amarah kita. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita alihkan. Jadi saya ada istilah kalau cara menahan paling efektif adalah dengan dialihkan. Maka ketika kita digodain teman-teman atau diusilin, oke, kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Ingat nih, kita ini ada di bulan Ramadan. Ya, kita tarik nafas lalu karena ada istilah itu kalau sama lagi marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Kalau marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Kalau berbaring masih digodain aja, diusilin sama teman-teman, tinggalkanlah, jauhilah. Ya, jadi pergi. Jadi kita nggak mudah tersulut emosinya. Jadi itu kita bisa menahan amarah ya. Belum lagi kalau kadang ada sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya ekspektasinya kita A, B, C. Ternyata realitanya yang terjadi adalah X, Y, Z misalnya. Itu kan sering ya kalau di Gen Z ya. Kalau realitanya nggak sesuai sama ekspektasi itu udah kayak overthinking ya kan. Kita overthinking terus kayak kesel banget di hati. Itu meskipun kadang nggak kita luapkan, tapi di hati tuh kerasa amarahnya, emosinya itu numpuk gitu. Nah, jadi gimana momentum ini di bulan Ramadan kita bukan cuma menahan lapar dan haus, juga menahan amarah kita. Nah, itu tadi dengan cara dialihkan. Oke, kalau di sini misalnya sama mau marah, oke, tarik nafas, kita keluar dari kamar atau ya meninggalkan tempat tadi, terus bisa kita alihkan entah itu membaca Al-Qur'an atau apa atau wudhu, ya kita bisa alihkan ke hal-hal lain. Selain menahan amarah juga ada menahan yang lain. Misalnya menahan pikiran ya. Kalau biasanya di hari-hari biasa kita disibukkan dengan ya kegiatan sama yang full itu yang dari pagi sudah banyak pikirannya ya, entah mikir tugas-tugas sekolah, tugas-tugas madin, belum lagi nanti mikir habis ini cuciannya numpuk ya kan. Kan banyak sekali pikirannya. Nah, di mana di Ramadan ini kita harus menahan pikiran kita agar tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Apa contohnya? Ayo, mikir apa biasanya? Ya kan? Apalagi kalau Gen Z biasanya identiknya apa? Overthinking. Identik apa? Memikirkan hal-hal yang tidak seperti halu, ayo. Yang biasanya masih suka ngehalu ya. Nah, di Ramadan ini kita harus menahan pikiran kita agar memikirkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Contoh, misalnya memikirkan tentang target-target Ramadan. Nih, apakah Ramadan ini target saya sudah sesuai? Apakah Ramadan ini sudah lebih baik dari Ramadan yang kemarin? Atau justru kita malah downgrade? Nah, itu sibukkan pikiran kita dengan memikirkan hal-hal seperti itu agar teralihkan. Kembali lagi tadi, cara menahan yang paling efektif adalah dengan dialihkan ya. Kita juga bisa bertafakur, kayak memikirkan kalau biasa diomongkan itu ya, bertafakur itu memikirkan keesaan Allah. Yang deket-deket aja sama kita. Misalnya kita nih puasa, padahal di sekitar kita nggak ada satpam, nggak ada orang yang ngawasi. Tapi kok kita nggak berani ya kayak nyolong-nyolong minum gitu ya. Kok kita nggak berani ya kayak tiba-tiba makan gitu, kok tetap nggak berani ya. Berarti kita ada rasa, merasa bahwa Allah mengawasi kita. Allah ada di sekitar kita. Nah, sibukkan pikirannya dengan memikirkan hal-hal seperti itu. Insya Allah hal-hal yang lain-lain itu akan teralihkan. Nah, seperti itu. Juga kalau menahan yang lain ya, ada menahan lisan. Nah, ini nih mbak-mbak ini ya, biasanya kalau setelah pulang sekolah langsung buat halakoh ya. Yang itu isinya apa, Mbak? Gibah. Itu. Ya, yang biasanya sudah istilahnya berdiskusi, tapi yang didiskusikan itu orang lain. Kayak gitu ya. Nah, kalau di Ramadan ini bagaimana caranya kita menahan lisan dari hal-hal, bukan cuma hal-hal omongan jelek atau ghibah dan lain-lain, justru dialihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi misalnya pulang dari mengaji kitab, tetap bikin halaqah ya. Misalnya teman, daripada kita roasting orang, mari kita ayatan, ayo kita sambung ayat ya misalnya. Jadi kan lisannya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Atau yang lain misalnya, tadi ngaji kita bahas apa ya? Ayo kita ulas lagi pengajian hari ini misalnya. Nah, seperti itu kan bisa. Jadi
menahan lisan dari sesuatu yang tidak bermanfaat, kita alihkan ya. Juga ada lagi menahan hati. Nah, ini yang paling penting. Kalau menahan hati, taruhlah kalau sifat kayak hasut, iri, dengki itu sudah bisa lah mungkin anak-anak handle ya. Yang paling sering terjadi ketika Ramadan adalah menahan hati dari rasa kita ibadahnya paling bagus. Nah, ini yang agak sulit ya. Yang paling sering terjadi. Misalnya sekarang kita sudah di 21 Ramadan. Misalnya Saman sudah selesai menghatamkan 5 kali hataman misalnya. Amin Amin. Misalnya kita sudah hatam 5 kali. Pasti di lubuk hati yang paling dalam ada rasa, wih, masuk surga duluan ini saya ya. Lihat teman-teman masih hatam 1 kali misalnya. Aku sudah 5 kali nih. Wah, masuk surga duluan bisa sih. Nah, ada rasa-rasa hati seperti itu. Nah, itu yang paling sering terjadi di bulan Ramadan karena kita disebutkan dengan ibadah-ibadah kan ya. Kalau untuk hasud, iri, dengki, insya Allah mboten. Tapi kalau untuk merasa si paling si paling baik, si paling alim, si paling soleh, itu yang sering muncul. Contoh kayak misalnya nanti kalau sudah di rumah, misalnya sampean tadarus di masjid. Nah, dengan lagu yang berlenggok-lenggok itu, pasti di lubuk hati yang paling dalam, suaraku enak sekali. Pasti didengarkan satu desa ini, bisalah dipek mantu ya. Kayak gitu itu masih ada mungkin di lubuk hati yang paling dalam ya. Itu jadi bagaimana cara kita menahan hati kita agar tidak ya seperti itu tadi. Jadi murni ibadah kita ya diniatkan untuk Allah ya, untuk mencari pahala dan sebagainya. Semoga dijaga ya dari menahan itu tadi ya. Mungkin itu kalau untuk makna puasa ya. Jadi yang tidak cukup hanya menahan lapar dan haus, seluruh anggota tubuh kita yang bisa kita pergunakan untuk menahan, kita usahakan. Karena kenapa? Agar yang merasakan kenikmatan bulan Ramadan bukan cuma perut kita, bukan cuma kerongkongan kita, tapi seluruh jiwa raga kita, zahira wa batinan, ikut merayakan bulan Ramadan, ikut merasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Kurang lebih seperti itu mungkin maknanya ya. Mungkin ada makna-makna yang lain ya, tapi kita fokus ke menahan, imsak itu tadi. Itu. Jadi kan tadi sudah disebutkan ya, salah satunya menahan dari amarah nih. Nah, itu biasanya anak-anak itu kayak tiba-tiba masuk kamar itu langsung marah. Itu gimana nih caranya kita menahan amarah itu? Gimana cara kita membentuk kesabaran dan gimana agar kita bisa mengingatkan teman-teman yang suka marah-marah itu? Nah ya, mungkin karena kadang sudah jadi kebiasaan, sudah jadi kebiasaan di hari-hari biasa. Mungkin untuk pengingat, reminder aja kalau ini bulan Ramadan nih, itu yang pertama kali diingat, yang pertama kali bikin kita sadar. Yang cepat bikin kita sadar adalah bahwa ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci. Kita udah capek-capek puasa nih, nggak makan dari pagi sampai malam. Apa pahala kita mau dibiarkan sia-sia? Ya meskipun tidak ada yang sia-sia ya, tetap ada berpahala. Cuma apakah sehari ini cuma dinilai menahan lapar dan haus doang? Amarah kita tetap kita luap-luapkan. Nah, mungkin itu bisa jadi reminder utama bahwasanya ini Ramadan. Saya sudah lapar nih, sudah susah payah, masa saya nodai atau saya rusak dengan meluapkan amarah. Pun juga bisa mengingatkan teman-temannya juga kayak Ramadan ya, sing eling ya biasanya anak ingat Ramadan. Nah, itu bisa saling mengingatkan aja. Jadi kalau sudah ada yang tersulut emosinya, bisa langsung diingatkan, dialihkan ke hal lain ya. Gimana nih cara membentuk sebuah pengendalian dirinya itu gimana untuk kita mengendalikannya? Berarti kita ini ya bahas self control ya, pengendalian diri. Sebenarnya pengendalian diri itu termasuk yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, maka semuanya akan terasa mudah. Tidak ada hal-hal yang di luar ekspektasi. Semuanya akan bisa dihandle dengan baik karena self control atau pengendalian diri itu adalah hal yang paling utama, tombak utama ya kan. Terus di ini juga ada kan kalau tujuannya, kita juga harus tahu tujuannya puasa. Kayak di Al-Qur'an sudah ada kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apa sih tujuan puasa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi sebagian dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat Al-Quran yang lain juga disambung ada ayat
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin. Nah, sudah sampai situ hafalannya. Oke, ya saya doakan semoga Ya, cepat amin. ya. Nah, itu juga ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan atau meredam amarah, ya kan? Juga wal 'afina 'anin nas, bisa memaafkan sesama manusia. Nah, kelihatannya kalau disebutkan itu kayak gampang. Kita menahan amarah itu gampang, kita memaafkan manusia itu gampang. Realitanya adalah Susah sekali. sangat susah sekali, apalagi memaafkan sesama manusia. Misalnya ada orang yang mungkin jahatin sampean ya, apa mudah memberi maaf? Enggak, sangat susah, apalagi ketika lukanya membekas ya. Nah, itu susah sekali. Tapi bagaimana caranya kalau pengen masuk di ciri-ciri orang bertakwa, maka harus bisa self control, harus bisa mengontrol diri sendiri. Gimana caranya kita tidak marah, bagaimana caranya kita tidak kita bisa memaafkan sama manusia. Nah, itu yang paling penting, itu ada di pengendalian diri. Bisa dengan mengalihkan hal lain, atau ya bisa teman-temannya sebagai pengingat, karena kita juga di pondok itu bareng-bareng ya. Nah, yang paling sering out of control atau keluar dari kontrol kita adalah, yang sering di bulan Ramadan ini adalah ketika siang-siang ini kita sering salah memprediksi kebutuhan diri sendiri. Contoh nih, ketika siang-siang lagi ngelak-ngelaknya, Iya. apa yang dipikirkan pertama kali? Minum. Nah, pasti kepikirannya war takjil, ya kan? Iya. Nah, ya kan kemarin ada di kontennya Mahika itu yang kalau kita pegang pikirannya orang di siang hari, isinya adalah takjil-takjil, ya kan? Nah, yang paling sering out of control atau tidak terkontrol ketika Ramadan adalah kita sering mikir nanti mau buka apa. Kita udah mikir kayak, Mbak, nanti kita beli ini yuk, es oyen, es campur, es janggelan, es kuwut, es capcin, terus apa lagi ya, kita beli semua yuk. Nah, kayak gitu seringnya kita tidak out of control atau tidak terkontrol di hal-hal seperti itu. Padahal itu sepele ya, tapi realitanya ketika setelah berbuka, setelah minum seteguk air lalu makan satu porsi, apakah jajan tadi bisa kemakan semua? Sangat tidak, ya kan? Hanya diincip, nanti diteruskan setelah terawih. Nah, itu kan bukti bahwa kita belum sepenuhnya bisa mengontrol diri kita sendiri, ya kan? Nah, itu yang sering, dan kita sering salah memprediksi kebutuhan diri kita. Jadi kita belum bisa memilah dan memilih yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Kalau tadi SS yang segitu banyak termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kalau bilangnya di malam hari. Tapi kalau kita siang-siang bilang kayak gitu, kita merasa itu adalah kebutuhan, karena kita memang dalam keadaan lapar dan haus. Nah, mungkin itu kita lebih mengontrol diri dari hal-hal yang kelihatannya basic atau sepele, tapi sebenarnya itu besar sekali. Itu bukti bahwa kita masih kurang diri untuk mengontrol diri sendiri. Mungkin seperti itu ya, untuk self control. Iya. Berarti kita juga harus mengontrol diri kita. Iya. Dan tadi kan Ning bilang kalau puasa itu bukan hanya sekedar menahan, tapi kita juga bisa menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga semuanya dari hal-hal yang jelek. Gimana nih kalau puasa itu bisa membentuk karakter, bukan hanya sekedar meningkatkan ibadah-ibadah kita di puasa nih. Oke. Bagaimana Ramadan ini atau puasa ini bisa meningkatkan ibadah, bukan cuma meningkatkan ibadah, tapi bisa membentuk suatu karakter ya. Nah, karena puasa ini bukan cuma dilakukan sehari 2 hari ya, tapi 1 bulan. Bahkan 1 bulan yang isinya 28 atau 29 hari. Kalau soal meningkatkan ibadah, sudah sedikit banyak sudah pasti meningkat ya ibadahnya, karena ya kita lihat dari secara baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas misalnya, yang biasanya kita sholatnya sehari-hari cuma 5 waktu, ya, tapi sekarang kita sholatnya banyak loh. Terawih aja berapa rakaat ya kan? Belum lagi witirnya, belum lagi kita bangunnya dini hari, yang otomatis setelah sahur kita udah refleks melaksanakan sholat tahajud. Dimana itu kalau kita lakukan selain Ramadan bakal susah ya kan? Bangunnya aja susah ya kan? Tapi kalau di Ramadan semuanya terasa mudah. Bangun pagi itu mudah, bangun dini hari itu mudah, terus melaksanakan sholat banyak rakaat itu mudah.
Yang pasti kalau ditanya soal meningkatkan ibadah, sudah pasti meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas sudah pasti ya tadi ya, sholat kita semakin banyak, ibadah kita semakin banyak. Yang biasanya Al-Quran kita menghatamkan 1 juz itu nyempet-nyempetin ya Mbak, di sela-sela kesibukan di pondok ini. Apalagi sama juga ada wadifah untuk menghafalkan Al-Quran, yang mana bingung antara menghafalkan atau murojaah, belum lagi nanti target hataman ya. Jadi kalau di luar Ramadan itu mungkin membaca 1 juz itu nyempet-nyempetin. Tapi kalau di Ramadan kita bisa gaspol ya kan, bisa 1 kali duduk itu langsung 2 juz, 3 juz. 1 kali Ramadan itu bisa 5 kali hataman, 6 kali hataman, nah seperti itu. Jadi kalau soal meningkatnya ibadah sudah pasti dilihat dari tadi dua hal yang signifikan sekali, dari ibadah, dari sholat kita, dari baca Al-Quran. Pun secara kuantitas juga sangat meningkat, karena biasanya kalau mbak ya, teman-teman itu biasanya sholatnya itu ada jamnya. Kalau di hari biasa setelah sholat duhur misalnya, nanti sudah harus prepare buat sekolah formal. Nanti di sore hari di jamaah asar itu juga harus siap-siap untuk pelajaran berikutnya ya kan. Jadi secara kuantitas mungkin kesannya agak tergesa-gesa ya, meskipun tetap syarat dan lainnya terpenuhi, tetap sah insya Allah. Tapi kalau di Ramadan ini karena memang bebannya tidak banyak, kegiatannya tidak padat, cuma ada ngaji kitab dan ngaji Al-Quran. Jadi secara kuantitas pun harusnya itu juga meningkat, ya kan? Karena sampean tidak tergesa-gesa untuk hal-hal lain, jadi bisa dipuas-puaskan ngaji Quran, bisa dipuas-puaskan ibadah dan sebagainya. Nah, lalu kalau soal meningkat sudah pasti secara kuantitas dan kualitas, apakah ini bisa membentuk karakter? Nah, karena puasa itu tidak cuma sehari 2 hari, secara terus-menerus, maka secara otomatis dan secara tidak kita sadari, hal-hal yang menjadi rutinitas kita atau sudah menjadi habit sehari-hari akan memunculkan karakter baru. Ya, jadi kalau di game-game biasanya new character unlock ya. Jadi ada karakter baru yang dimunculkan nih. Nah, apa karakter itu? Jadi contoh ya, misalnya kayak kita sudah terbiasa dengan kalau Ramadan itu disiplin waktu. Misalnya kita bolehnya makan jam segini sampai jam segini. Setelah itu tidak diperbolehkan untuk makan. Tarawih jamnya segini sampai jam segini. Itu sudah paten kan. Otomatis secara tidak langsung karakter disiplin kita keluar. Ya kan? Yang biasanya kita kalau di hari-hari biasa udah mengalir aja wes, kayak air udah, kayak mau jamaah ya jamaah, bentar ya, kayak bisa kayak gitu. Tapi kalau di Ramadan enggak, kita udah ada settingan waktunya gitu, jam segini jamaah, jam segini kita ngaji kitab, jam segini kita ganti ngaji kitab yang lain. Udah ada settingannya, yang otomatis itu membentuk karakter disiplin di diri kita, ya kan ya. Karakter yang lain yang dibentuk kayak bertanggung jawab. Ya, tadi saya sudah bahas sedikit. Padahal nggak ada satpam di sekitar kita, tapi karena rasa tanggung jawab kita terhadap puasa yang kita jalani, kita nggak berani kayak makan, nggak berani minum meskipun nggak ada yang ngawasi, ya kan? Nah, itu bentuk karakter rasa tanggung jawab kita yang tiba-tiba muncul tanpa kita sengaja, ya kan? Terus yang paling sering muncul karakternya di bulan puasa adalah karakter empati, karena kita sudah biasa merasakan lapar, biasa merasakan susah, ya kan? Puasa itu kan susah, gitu. Udah ada di titik terendah kita, yang mana kita kadang ada jiwa empati yang keluar. Kasihan ya orang-orang yang tidak hanya pas Ramadan aja laparnya, bisa lapar setiap hari, itu kasihan. Nah, dari situ secara tidak langsung karakter empati kita keluar. Maka mengapa di bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang dermawan, orang-orang baik hati, orang-orang yang biasanya bahkan belum pernah berbagi, tapi tiba-tiba berbagi takjil. Bagi takjil, terus kadang sahur gratis, ya kan, terus kadang di masjid-masjid ada berbuka bersama, terus nanti kalau menjelang Lebaran itu ada bagi-bagi THR, ya kan, bagi-bagi sembako, belum lagi kita diajarkan untuk zakat, nanti membayar zakat. Jadi sudah secara otomatis karakter empati kita keluar. Nah, kalau tadi sudah karakternya keluar, kalau berarti Ramadan bisa ya untuk membentuk karakter, bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, karakter itu terbentuk. Nah, tinggal bagaimana kita mau mempertahankan karakter ini hanya untuk di bulan Ramadan atau untuk seterusnya. Apa di bulan selanjutnya karakter kita kembali lagi seperti yang sebelumnya? Ya, kayak kalau di game-game kan ada kan ya, kayak ini karakter musiman nih, ini yang karakter ini keluarnya cuma pas
tahun baru aja. Nah, apa kita seperti itu atau kita memutuskan untuk mempertahankan karakter ini seterusnya di bulan-bulan setelahnya. Jadi berasa setiap bulan itu seperti Ramadan. Nah, itu tinggal itu pilihan aja ya. Kita mau mempertahankannya atau kita pakai sebulan sekali nih karakternya. Kita kembali ke karakternya biasanya. Nah, itu ya, semoga kita termasuk yang bisa mempertahankan karakter yang sudah kita bentuk ini ya, Pak ya. Berarti itu tergantung diri kita sendiri. Iya, lagi-lagi tergantung diri kita sendiri. Ramadan ini hanya momentum aja, momentum untuk membentuk suatu karakter. Kalau untuk memutuskan untuk melanjutkannya atau meninggalkannya, itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Oke, kan di sini kan saya lagi mondok nih ya. Iya, iya. Biasanya dengan kegiatan-kegiatan, ya mungkin kalau dibilang padat ya enggak, ya tidak seperti biasanya. Iya, iya. Gimana cara kita, gimana kita mengendalikan diri kita dengan tantangan-tantangan sebagai seorang santri saat puasa. Meskipun kegiatannya tidak sepadat selain Ramadan, tapi di Ramadan pun tidak yang menganggur gitu kan. Bahkan di Ramadan sama dibebani, bukan dibebani ya, diberi pengajian kitab 5 kali sehari. 5 kali loh, itu sudah banyak 5 kali ya kan. Jadi bukan yang free terus koilulah ibadah berupa tidur seharian, buatan kan ya. Tetap ada waktunya ngaji kitab, ada waktunya ngaji Quran dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu ya? Sebenarnya sama pesantren ini sudah terbantu sekali. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kalau kita melaksanakan bulan Ramadan ini di pesantren. Karena kenapa? Banyak sekali manfaatnya. Termasuk kita ngaji kitab itu, gimana cara kita tetap menjaga semangat kita, bisa di setiap ngaji kitab ustadz-ustadzahnya itu ngasih wejangan tentang Ramadan. Nah, itu bisa diupayakan seperti itu. Jadi setiap ngaji kitab ustadz-ustadzah yang pasti biasanya kitab yang dibahas tentang Ramadan ya, kurang lebih tentang puasa atau dan lain-lain, itu bisa diselipkan semangat-semangat untuk bulan Ramadan. Itu saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa siraman rohani, kita sebut dia siraman rohani ya, itu saya husnudon siraman rohani itu bisa masuk ke hatinya anak-anak suatu saat. Kan kalau di TikTok kan banyak kayak video gini, mau kasih siraman rohani ke muridku tapi muridku waterproof, jadi dia anti air ya, nggak bisa dikasih siraman rohani. Kalau di TikTok itu kan kayak gitu ya, guru-guru itu lagi galau karena Gen Alpha sekarang itu kalau dibilangin itu mukanya kayak nah kayak gitu loh. Jadi kayak waterproof gitu, nggak bisa kena siraman rohani. Tapi saya tuh salah satu orang yang husnudon bahwa sebatu-batunya batu, kalau ketetesan air tetap basah. Iya, tetap lubang ya, lama-lama kayak ceritanya Ibnu Hajar itu tetap lubang meskipun dia batu itu keras. Jadi saya tuh husnudon kalau anak dibilangin setiap hari atau sering, kita nggak tahu kapan Allah kasih putuh ke hatinya, lalu ucapan kita didengar, dimasukkan ke dalam hati dan diterapkan, itu kita nggak tahu kapan. Jadi Saman kalau mau tahu ya, tanya ke anak-anak yang biasanya ngajinya bareng saya, itu hampir setiap hari setelah setoran saya selalu kasih siraman rohani, seenggaknya kayak mau bilang-bilangin sini kumpul dulu ya. Jadi ya kayak itu mau tak bilang-bilangin. Kenapa? Karena ya itu tadi saya husnudon kapan ucapan yang mana dan kapan itu didengar, ketika Allah ngasih putuh di hatinya itu kapan, itu kita nggak pernah tahu. Dan semoga itu bisa menjadi bekal kecil untuk kehidupan selanjutnya. Jadi kalau di pondok ini sebenarnya di pesantren itu sebenarnya banyak hal-hal yang mendukung agar semangatnya anak-anak tidak turun, termasuk tadi bisa menyelipkan mau'ido kan di Al-Quran ada kayak ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ya kan, wal mau'izatil hasanah. Jadi memang diperintahkan sama Allah untuk kasih mau'idah hasanah, untuk kasih wejangan yang baik. Karena ya tadi kalau memang Allah sudah perintah berarti kan Allah pasti kasih jalannya gitu loh untuk kasih semangat ke anak-anak. Juga bisa bil hikmah, bisa dengan cerita pengalaman, misalnya gurunya dulu Ramadannya seperti ini ya, itu bisa. Terus yang paling mendukung kalau di pesantren, yang paling ini bikin bersyukur adalah kalau di pesantren itu kita ngelakuin apa-apa bersama-sama. Contoh, terawih kita bersama-sama, sholat jamaah 5 waktu kita bersama-sama, ngaji kitab bersama-sama, bahkan sahur
juga kita bangun bersama iya. sama bukber ya. Jadi sebenarnya itu sama setiap hari bukber loh Mbak. Iya. Gak usah nunggu liburan loh kita bukber. Iya. Bahkan setiap hari kita buka bersama 1000 santri loh. Iya. Sebenarnya kalau di rumah kan cuma bukber berapa orang ya. Nah, itu jadi kenapa kok harus bersyukur, karena apapun yang dikerjakan bersama-sama itu memang terasa lebih mudah. Coba nih misalnya sama besok liburan, bangun sahur sendirian. Ya. Dengan bangun sahur ketika di pondok bersama-sama, terasa berat yang mana? Ya, berat sendirian. Sendirian ya kan, kayak mau sahur, udah bangun nih mau sahur, minum air aja deh, terus tidur lagi ya kan, minum air aja. Tapi kalau di pondok karena memang kita bangunnya bareng-bareng, kayak semangat untuk melaksanakan sahur, semangat untuk puasa itu lebih terjaga kalau di pondok itu. Apalagi kayak taraweh ya, kita yang meskipun taraweh rokaatnya banyak, tapi karena ini bersama-sama, biasanya anak-anak kalau fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, itu kan jadi semangat lagi. Iya. Jadi kita berdiri lagi, yang aslinya semangatnya udah agak turun ya. Ya sewajarnya manusia lah, kalau di TikTok kan biasanya ya umumnya manusia ya, kayak semangat itu pasti ada naik turun ya kan. Kalau Ramadan awal-awal semangatnya on fire ya, bahkan sama pas tarawih pertama pasti berangkatnya awal ya kan? Ya. Tapi semakin kesini kok semakin mundur. Tapi karena memang kita di pondok iklimnya bagus, kayak mengerjakan apa-apa bersama-sama, jadi semangatnya tetap terjaga. Apalagi sekarang di hari-hari puluhan ini, di Ramadan ke-10, harusnya semangatnya turun kan. Tapi karena teman-teman santri ini sudah banyak suntikan semangat. Dari kemarin kita buka bersama dan nuzulul Quran ya kan. Terus hari ini kita disemangatin dengan ziarah ke Ampel. Nah, itu semangatnya anak-anak yang aslinya turun, naik lagi karena diberi kabar-kabar seperti itu. Apalagi besok udah ada kabar mau pulang. Semangatnya yang aslinya turun bisa naik lagi. Jadi di pondok itu iklimnya sebenarnya bagus sekali. Kita bersyukur sekali sudah diberi kesempatan untuk merasakan Ramadan di pesantren ya, karena tadi itu kita bareng-bareng, apa-apa kita lakukan bareng-bareng. Jadi semua yang aslinya kita berat melaksanakannya terasa lebih mudah. Nah, seperti itu. Jadi cara pesantren membangun, ikut berupaya untuk membangun semangatnya anak-anak, dan cara kita menghadapi padatnya aktivitas di pesantren itu salah satunya dengan itu. Kalau dari diri kita sendiri, kalau itu tadi kan upayanya dari pesantren ya. Kalau dari kita sendiri, kita yang paling nomor satu adalah meluruskan niat. Itu yang paling penting, karena kalau dari dalam diri kita niatnya sudah benar, niatnya sudah kuat, maka melakukan apapun, sepadat apapun kegiatannya akan terasa ya udah emang ini yang harus kita jalani, karena sudah ada niat yang kuat ya kan. Juga kita bisa muhasabah nih, misalnya Ramadan ini sudah bagus belum ibadahku, sudah lebih baik dari tahun kemarin belum. Nah, insya Allah kalau di hati kita ada muhasabah seperti itu, maka melakukan sebanyak apapun ibadahnya akan terasa mudah karena ada semangatnya dari diri kita sendiri. Jadi tadi pesantren sudah berupaya menjaga semangat sampean. Tinggal bagaimana diri kita sendiri ini menyambut ya, jadi gayung bersambut, sama-sama membangun semangat dari situ. Kita juga bisa fastabiqul khairat nih, lihat teman-temannya. Mbak itu sudah sampai 5 kali hataman nih, kok aku masih 3? Bisa nih kita kejar. Nah, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan kan kita bagus, kita kejar. Jangan justru melihat yang di bawah, sama lihat teman yang lain. Loh, dia lo nggak pakai hataman Quran, nggak apa-apa. Udah aku selesai ya. Jangan seperti itu justru ya. Jadi kita bisa melihat atau fastabiqul khairat, kita lihat teman-teman kita yang sudah lebih dulu ya. Jadi itu secara otomatis menumbuhkan semangat kita. Jadi seperti itu. Jadi tetap dari pesantren mengupayakan hal-hal seperti itu, vibes-nya ya, vibes pesantrennya itu, dan dari kita, dari diri kita sendiri pun juga harus mencoba untuk memunculkan semangat. Jadi kalau sudah semangatnya sudah on fire, insya Allah sepadat apapun kegiatannya akan terasa mudah, akan terasa ya memang ini yang harus kita jalani. Jadi kita harus ingat tujuannya di pesantren ya, tujuannya apa pun. Setelah ini liburan, nanti ketika pulang kita belum tentu merasakan vibes Ramadan seperti di pesantren, karena ya di rumah sudah ada godaan ini ya, sudah ada godaan HP, TV dan sebagainya ya.
sudah ada godaan ajakan teman-teman bukber ya kan? Itu sudah ada teman-temannya yang ngajakin Iya, bukber sudah ya. Apa teman MI, teman PAUD, teman TK? Teman-teman ini. Ya jadi sudah banyak godaannya. Jadi ya ingat tujuannya di pesantren itu apa. Kalau sudah ingat sudah pasti tidak akan merasa keberatan untuk menjalani hari-hari di pesantren kan. Dan diingat belum tentu kita mendapatkan vibes Ramadan yang sama ketika kita di pesantren. Pun misalnya pulang besok pun Iya. ya kita sudah tergoda dengan diskon-diskon Ramadan, diskon-diskon Idul Fitri yang bisa terawihnya biasanya full 20, 23, tiba-tiba terawihnya hilang satu persatu ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga besok liburan anak-anak tetap terjaga ibadahnya ya, tetap sama seperti ketika di pesantren. Ya, terima kasih nih untuk waktunya. Ini terakhir buat penonton channel Alia Mahika. Minta tolong kasih motivasinya nih, biar Motivasi. puasa itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi mereka juga bisa merasakan apa itu sebenarnya puasa itu. Oke, ya ini closing statement ya mungkin ya. Jadi bagaimana Ramadan itu tidak hanya menjadi rutinitas tahunan yang setahun sekali, tapi justru vibes-nya, semangatnya kita bawa. Caranya adalah dengan membawa semangat Ramadan, membangunkan lagi semangat Ramadan di bulan-bulan yang lain. Jadi kita bawa ibadah-ibadah kita yang sudah sedemikian rupa kita jadikan kebiasaan, kita bawa lagi di bulan-bulan selain Ramadan. Gini aja deh, jadikan Ramadan itu jadi bukti, jadi tonggak utama. Bukti apa? Bahwasanya kita bisa loh bangun sahur. Sahur itu sebagai bukti bahwa setiap hari kita juga bisa bangun dini hari untuk melaksanakan tahajud dan sebagainya. Buktinya kita bisa bangun sahur dengan mudah. Jadikan taraweh sebagai bukti. Bukti apa? Bahwasanya kita bisa sholat dengan banyak rakaat, kita bisa bangun untuk ibadah berkali-kali. Kalau selain diaplikasikan di selain Ramadan, kita bisa tahajud dengan banyak rakaat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, ya kan? Buktinya kita bisa melaksanakan tarawih di bulan Ramadan dengan mudah. Jadikan puasa sebagai bukti. Bukti untuk apa? Untuk akses pengendalian diri. Ketika kita Ramadan bisa mengendalikan diri dari amarah, mengendalikan diri dari lisan, dari hati yang sudah tadi dijelaskan, maka di bulan selain Ramadan harusnya kita bisa dong. Buktinya kita bisa mengendalikan diri ketika Ramadan. Jadikan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai bukti bahwasannya di hari-hari berikutnya kita sebenarnya ada waktu. Hanya masalah prioritas. Apakah Al-Quran itu diprioritaskan atau bukan. Jadi jadikan Ramadan ini sebagai bukti bahwa apa yang seharusnya dirasa susah, diekspektasi kita susah, sebenarnya realitanya itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Asalkan ada kemauan, apapun bisa dilakukan. Ya semoga kita termasuk yang bisa menghidupkan semangat Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya ya. Semoga bukan hanya Ramadan yang dirayakan, tapi bulan-bulan selanjutnya juga bisa kita rayakan. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Wak sudah mau berbincang-bincang ya. Mungkin ini tadi sharing ya, istilahnya sharing ya. Tadi kita bawa semangat Ramadan ya. Nah, teman-teman udah terjawab kan yang biasanya ngira kalau puasa itu cuma sekedar menahan lapar dan haus. Cukup sekian dari saya dan tim podcast, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.